Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ada 6 amalan yang kita amalkan agar kita terhindar daripada penyakit ataupun virus-virus yang datang menyerang kita. Semoga 6 amalan ini dapat kita amalkan, walaupun tidak semuanya kita bisa amalkan, tapi setidaknya jangan pula semuanya kita tinggalkan. Apa yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak salat dan sabar. Ingin terhindar daripada penyakit, maka perbanyak salat dan sabar. Apa hubungannya, Ustaz? Orang yang salat itu sehat. Orang yang salat, dia sudah sama dengan melakukan olahraga. Bahkan lebih hebat lagi orang yang salat daripada orang yang olahraga atau senam. Bapak Ibu, semakin tua dunia, semakin ke sini, maka gerakan-gerakan senam itu menyerupai sholat. Tengoklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka seperti ruku, kemudian mereka berdiri lagi, seperti i'tidal sami Allahu liman hamidah. Maka mereka seperti takbir, mengangkat tangan, ada juga gerakannya. Apa ini semua? Ternyata 14 abad yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana sehatnya orang yang sholat. Ternyata gerakan-gerakan sholat kita itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Itu pandangan kesehatan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sehat, maka medianya sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang melakukan sholat sampai akhir hayat. Insya Allah kita sehat. Orang yang senam tapi tak sholat, dia tak sehat. Tapi orang yang sholat walaupun dia tak pernah senam, ini yang lebih sehat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Yang memberikan penyakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mencabut penyakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakit atau kita berlindung daripada sakit, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan kita daripada mara bahaya. Ada 2 amalan zikirnya, ada 2. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Yang kedua, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dijauhkan kita daripada, agar terhindar daripada segala penyakit dan segala virus, maka yang ketiga ini layak kayaknya kita amalkan. Apa dia? Aksirul istighfar. Perbanyaklah beristighfar. Kenapa? Apa hubungan sakit dengan istighfar? Apa hubungan kesehatan dengan istighfar, Ustadz? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka Nabi inilah yang menanggung jawab kita. Nabi inilah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mengampunkan, melalui beliaulah yang akan mengampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi tak ada, siapa lagi? Istighfar. Wa ma kana mu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab kamu, memberikan bala, memberikan ujian kepada kamu. Wa anta fihim, ketika engkau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad. Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, engkau masih hidup, Allah tidak mengazab orang-orang yang ada di sekelilingmu.
Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada lagi, apalagi yang kita harapkan? Wahum, kata Allah, wahum yastaghfirun. Dan ketika mereka beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab mereka, maka Allah tidak akan menurunkan bala terhadap mereka, maka Allah tidak akan menurunkan penyakit ke dalam tubuh mereka. Istighfar. Hari ini orang ketika sakit lupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang tak mau istighfar. Maka yang ketiga ini istighfar. Yang keempat, ketika kita sakit atau ketika mau terhindar daripada penyakit, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya tidak biasa. Ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu sudah meniatkan di dalam hati, ada azam yang sangat luar biasa bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku ya Muhammad bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Aku dekat. Maka Allah lebih dekat daripada urat daripada urat bernapas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wa min sayyi'il asqam. Banyak doa-doa yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Banyak berdoa agar Allah berikan kesehatan, agar Allah jauhkan kita daripada mara bahaya kesakitan. Yang kelima, banyak introspeksi diri. Ketika kita sakit, kita harus banyak introspeksi. Mungkin kesakitan ini ya Allah ada hikmahnya. Kalau tidak sakit, jikalau saya sehat, saya bekerja terus menerus, mungkin Allah ingin mengistirahatkan saya. Kita mengambil hikmah, maka dia disebut dengan introspeksi diri. Yang keenam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah. Sedekah ini sebenarnya adalah hal yang paling mujarrad, tapi kadang-kadang orang tak yakin. Padahal inilah sebenarnya sedekah ini yang sangat luar biasa, sampai dia 95% mengobati penyakit kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa orang tak percaya sekarang dengan sedekah bisa mengobati? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dermawan, kemudian dia ikhlas, ini jarang orangnya sakit ini. Jarang dia sakit. Maka sesungguhnya, inna shadaqata, maka sesungguhnya sedekah yang kita berikan dengan ikhlas, maka dia mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Meredam kemarahan Allah saja sedekah mampu, apalagilah mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Semoga Allah jadikan kita mengamalkan yang 6 agar kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.